Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Apa kabar? Sehat bahagia selalu ya. Sajian KPU Wonosobo menyapa sudah siap hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, Kamis 18 Agustus 2022. Tentunya kita akan membahas nih seputar menata kesiapan KPU pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024. Bersama saya Eka, tentunya sampai jam 2 nanti kita sudah kedatangan kedua narasumber tentunya dari KPU Wonosobo yang akan menyampaikan tentang talkshow hari ini bersama Inspira. Akan saya sapa dulu, yang pertama ada Bapak Rizwahyu Raharjo SE, anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selamat siang Bapak Rizwahyu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selamat siang semuanya. Dan lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya? Ya. Baru Oke. sibuk banget Mbak ini. Oke. Karena memang untuk di tahap ini adalah udah merupakan tahap yang menyita waktu gitu, Pak Rizwahyu. Iya, kita harus siap integritas 24 jam. Nah itu dia. Yang kedua ada Bapak Muhson Esos MSI selaku Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo. Selamat siang Bapak Muhson, apa kabar? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat selalu. Karena Oke. kita kan tadi disampaikan Pak Aris, kita harus integritas 24 jam. Betul. Jadi kesehatan adalah nomor satu yang harus dijaga. Wajib, gitu ya Pak ya? harus Oke, dijaga. betul sekali. Sebelumnya mungkin karena kita sedang dalam rangka HUT RI ke-77 ya Bapak, mungkin ada sedikit ucapan apa ya, kemerdekaan untuk Republik Indonesia yang ke-77. Semoga dari Pak Muhson. Oke. Selamat ulang tahun ke-77 Ya. Republik Indonesia, semakin jaya. Amin. Dan pandemi segera berakhir. Oke, Itu kan amin. doa semua orang ya. Oke, baik seperti itu. Kalau dari Bapak Riz, semoga ada sebagai awalan untuk pemanasan dulu kita Pak. Saya sampaikan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ya. Tentunya di hari kemerdekaan Republik yang 77, kita generasi-generasi penerus bangsa bisa mengisi kemerdekaan ini dengan maksimal. Oke. Apa yang sudah digariskan oleh para pahlawan yang sudah merebut kemerdekaan ini. Semoga pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangkit lebih kuat. Oke, terima kasih. Dan bagi Pesona Inspira semoga yang mau mengirimkan pertanyaan seputar tema hari ini bisa melalui SMS WhatsApp kami ya di 0823 2383 9996. Oke, Bapak, kita sekarang ataupun KPU Wonosobo ya memang sedang mempersiapkan tahapan pemilu ya Pak ya, yang sudah di launching sejak 14 Februari 2022 kemarin. Nah kalau untuk Bapak Rizwahyu nih, untuk sampai saat ini ada tahapan apa sih Pak yang sedang dilaksanakan sesuai tema kita? Ada kesiapan dalam rangka tentunya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penataan parpol ini untuk sampai saat ini sudah sampai tahap mana Bapak Rizwahyu? Sumangga. Terima kasih Mbak Ika. Perlu kami sampaikan bahwa launching sudah di launching 14 Juni ya. 14 Juni 2022. Oke. Tahapannya sudah mulai itu. Tetapi untuk mulai verifikasi itu, pendaftaran, verifikasi dan penetapan itu dimulai pada tanggal 1 sampai 14 Agustus itu pendaftarannya. Hanya karena ini pendaftaran lewat di akun Sipol, makanya akses akun Sipol itu sudah dibuka oleh KPU RI. Itu mulai tanggal 29 Juni. 19 Juni 2022 itu sudah dibuka akun Sipolnya agar partai politik itu bisa mengentry data anggotanya pada saat dia minta akses akun Sipolnya. Kemudian pendaftaran sudah dimulai tanggal 1 sampai 14 kemarin sudah, dan itu sudah selesai, dan sekarang sudah masuk tahapan pada verifikasi administrasi. Ya, jadi verifikasi administrasi ini dilakukan ketika partai politik pada tanggal 1 sampai 14 itu yang mendaftar dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya, baru dilakukan verifikasi administrasi. Berarti untuk pendaftarannya memang sudah ditutup 14 Agustus kemarin ya Pak ya. Betul. Dan sekarang adalah tahap verifikasi. Ini mungkin sedikit bocoran nih Pak, kemarin waktu pendaftaran ini sebenarnya ada beberapa syarat utama apa aja sih Pak untuk sebuah parpol ini bisa maju ke pemilu
pemilu serentak 2024? Ya, baik ya. Syarat untuk bisa mendaftar menjadi partai politik peserta pemilu 2024 yaitu yang pertama partai politik mengajukan surat pendaftaran ke KPU RI, yang kedua kepengurusan. Ya, kepengurusan itu kalau harus ada kepengurusan di DPP ya. Jadi di pusat itu harus ada kepengurusannya, kemudian terdapat kepengurusan di seluruh provinsi. Ya, kemudian terdapat kepengurusan 75% kabupaten kota dari provinsi yang bersangkutan dan 50% jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan. Jadi itu syaratnya. Kemudian mempunyai kantor, ya utamanya ya punya kantor tetap di semua jajaran sampai dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten. Itu harus syaratnya lengkap, harus dipenuhi gitu ya Pak ya. Oke. Kalau untuk sampai saat ini sudah ada berapa partai politik yang terdaftar nih Pak? Ya, sampai saat ini partai politik waktu minta akses pembukaan, akses sipol itu yang minta pembukaan 43 partai politik. 43. Ya, kemudian yang melakukan pendaftaran itu sejumlah 40, yang 3 tidak melakukan pendaftaran. Kemudian dari hasil verifikasi administrasi awal di KPU RI ada 24 yang lolos verifikasi administrasi dan yang 16 dinyatakan tidak lengkap dan tidak lolos gitu ya. Jadi tahapan awal saat ini kita sudah ada 24 partai politik yang lolos verifikasi administrasi. Berarti memang ada beberapa partai politik yang memang tidak lolos karena mungkin tidak memenuhi syarat seperti itu ya Pak ya. Baik, itu ada di tahap pendaftaran seperti itu Pesona Inspira. Kemudian nih Pak Muhsan, terkait kemudian setelah pendaftaran ada tahap verifikasi yang mungkin saat ini sedang dilakukan, sedang sibuk-sibuknya nih Pak. Kemudian kalau untuk verifikasi sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan untuk memindai mengulik partai politik satu persatu gitu, atau gimana tahapan verifikasi ini Pak Muhsan, silakan. Ya Pak. Terima kasih Mbak Ika. Untuk tahap verifikasi memang yang melaksanakan itu kan KPU Kabupaten Kota, verifikasi administrasi keanggotaan. Jadi sesuai dengan surat dari Sekretaris Jenderal nomor 574 bahwa kita selama masa pendaftaran sampai dengan nanti 14 Desember kita membentuk helpdesk yang bertanggung jawab, ada komisioner beserta sekretaris, ada ketua dan koordinator, dan semua ASN dijadikan anggota. Jadi untuk helpdesk ini waktunya jam kerja dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi itu setiap hari. Sabtu Minggu tetap masuk sesuai dengan tagline kita, integritas 24 jam. Jadi, keren sih ini sih. Jadi, selain tagline integritas 24 jam juga kita bersama KPU kita bahagia. Berarti bahwa menghadapi apapun, situasi apapun, apalagi dengan ritme pekerjaan yang terus-menerus, kita tidak mengenal tanggal merah. Tanggal merah nggak ada ya Pak? Tanggalnya hitam semua. Jadi makanya bersama KPU kita selalu bahagia. Terkait dengan verifikasi, jadi tadi sampaikan helpdesk, kita juga membentuk satuan tugasnya dengan adanya satuan tugas di sini, kita dibagi beberapa kelompok dari masing-masing baik ASN maupun PPN-PN karena di kami itu ada 2 jenis kepegawaian yang satu ASN, yang satu PPN-PN. PPN-PN itu pegawai pemerintah non PNS. Jadi kita bagi kelompok-kelompok, nanti teknisnya dalam Perpol itu kita bagi gitu Mbak. Jadi nanti setiap kelompok dibagi beberapa parpol untuk melihat secara detail keanggotaannya, dari mencocokkan antara data yang ada di aplikasi, aplikasi yang kita gunakan, aplikasi Sipol dengan data KK maupun kartu anggota partai politik. Begitu Mbak. Jadi seperti itu di tahapan verifikasi nanti akan dilakukan kelompok per kelompok gitu ya Pak ya, untuk memetakan satu-satu pengecekan terhadap partai politik yang sudah terdaftar seperti itu. Tadi ada 24 partai politik, semuanya masuk tahap verifikasi Pak?
Wonosobo ada 22. 22. Ya, 22 ya. Oke. Jadi cukup banyak ya Pak ya? Cukup banyak. Untuk kota ya Wonosobo yang tidak terlalu besar gitu Pak? Tidak hanya cukup, banyak banget. Banyak sekali. Oke, oke, seperti itu. Kemudian kalau untuk banyak bermunculan partai-partai baru nggak nih Pak? Ya, partai baru cukup signifikan. Cukup signifikan. Jumlahnya, karena kalau kita melihat partai politik lama atau partai politik yang lost parliamentary threshold itu kan cuma 9 ya. Jadi yang punya kursi di DPR RI. Kalau yang di DPR di Kabupaten Wonosobo itu jumlahnya 10. Artinya mereka sudah lolos diverifikasi. Kemudian ada penambahan berarti sekitar 12. 12 itu ada 6 partai politik yang baru, bukan peserta bukan peserta pemilu 2019 gitu. Jadi yang 6 dulu peserta ya. Jadi masih artinya dengan adanya partai baru-baru ini tentunya mereka juga membuat variasi ya, variasi sendiri, karena harus mengajukan syarat dukungan anggota itu kalau di Wonosobo itu sekitar 908 atau paling aman kalau di dalam peraturan KPU maupun Dikjusnya itu antara 1000 atau 1/1000 gitu. Seperti itu. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Muson adalah verifikasi administrasi gitu ya Pak ya. Selain verifikasi administrasi ada tahapan adalah verifikasi faktual, betul Pak? Betul. Apa itu Pak? Ini tahapan selanjutnya setelah verifikasi administrasi, dan nanti apa sih yang akan dilakukan di dalam verifikasi faktual seperti itu? Mungkin ke Pak Riswahyu atau Pak Muson, silahkan. Semoga. Boleh. Mbak Ika, setelah verifikasi administrasi ini nanti kita akan ada 2 tahapan. Yang pertama adalah pengecekan terhadap kepengurusan, kemudian terhadap anggota dulu ya. Jadi di verifikasi administrasi kita ngecek satu persatu dari seluruh partai politik yang diturunkan dari KPU RI ke KPU kabupaten kota lewat Sipol. Kita cek satu persatu data keanggotaannya. Kemudian kalau ditemukan masih data anggota itu belum memenuhi syarat, kita berikan status belum memenuhi syarat, itu BMS ya. Jadi BMS masih. Nanti setelah BMS ini baru kita serahkan ke KPU RI. Kemudian KPU RI akan disampaikan ke partai politik untuk melakukan perbaikan. Jadi nanti partai politik yang diberikan data perbaikan oleh KPU RI nanti dari partai politik akan diturunkan untuk ke kabupaten kota untuk diperbaiki ya datanya. Nah, setelah data ini kemudian diperbaiki oleh partai politik, kemudian dinaikkan dan itu kemudian kita verifikasi lagi. Kalau itu memenuhi syarat berarti kita berikan status MS atau memenuhi syarat. Nah, setelah ini selesai baru masuk ke verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini hanya dilakukan untuk partai yang tidak memenuhi parliamentary threshold. Artinya partai yang punya kursi di DPR RI itu tidak akan dilakukan verifikasi faktual. Ya, jadi hanya partai yang lama tapi tidak punya kursi di DPR RI dan partai baru yang dilakukan verifikasi faktualnya begitu ya. Jadi seperti itu cukup ribet juga untuk lumayan prosesnya ya Pak ya. Itu tadi ada verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Kemudian kita nanti akan berbincang-bincang lagi. Sebenarnya kita break jeda iklan terlebih dahulu biar Pesona Inspira di rumah yang mau mengirimkan pertanyaan juga bisa ya. Jangan kemana-mana untuk Pesona Inspira, kita masih dalam sajian KPU Wonosobo Menyapa di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. KPU Wonosobo Menyapa. KPU Wonosobo Menyapa. Baik, Pesona Inspira masih dalam sajian KPU Wonosobo Menyapa, masih dengan tema menata kesiapan KPU pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024 mendatang. Masih bersama Bapak Riswahyu Harjo dan Bapak Muson, tentunya masih semangat ya Pak ya untuk menyampaikan informasi lagi nih kepada Pesona Inspira di rumah. Bapak. Kemudian kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita nih dari kedua narasumber, tentunya bagaimana sih keriwahan tahapan
pendaftaran sampai saat ini tahapan verifikasi. Kemudian saya pengen ke Pak Muson nih Pak. Ini dalam tahapan verifikasi parpol ini selain dibutuhkan integritas 24 jam juga diperlukan sarana dan prasarana yang mumpuni tentunya ya Pak ya. Oke, kalau dari Bapak Muson sendiri bagaimana sih Pak untuk kesiapan ataupun kondisi sarana prasarana ataupun SDM-nya nih KPU Wonosobo untuk tahapan verifikasi ini ataupun nanti bisa dilebarkan lagi dalam tahapan pemilu serentak 2024. Monggo Pak Muson silakan. Terima kasih Mbak Ika. Terkait kesiapan kita, yang pertama kan SDM dulu ya Mbak. Yeah. SDM kita memang masih sangat terbatas sesuai ketentuan bahwa kita harusnya ada 17 ASN. Sampai saat ini di KPU Wonosobo baru ada 11 ASN. Wah, saya mau daftar dong Pak. Boleh, silakan Mbak. Masih dibuka lowongan. Waduh. Terus tadi sebutkan di awal juga kita ada 8 PPNPN. Walaupun dari 11 itu satu orang itu saat ini Mbak Deti itu masih tugas belajar. Jadi otomatis ya 10. Ada yang cuti juga ya Pak Ada yang cuti juga satu cuti melahirkan. Tapi insya Allah tanggal 24 itu sudah aktif kembali. Tapi bagaimanapun juga karena ini sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kita, ya kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita berdayakan yang ada karena tahapan itu kan ada batasannya dan harus selesai. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Terus yang kedua untuk sarana prasarana kita yang pasti karena pekerjaan kita kan online. Nah, itu kan jaringan, terutama untuk jaringan. Alhamdulillah juga kita dapat support dari Diskominfo. Jadi ada jaringan fiber optik juga sebagai tambahan untuk kita sehingga jaringan lebih kuat. Jadi walaupun ada dari KPU juga kita juga dapat bantuan dari Diskominfo untuk jaringan yang fiber optik. Terus yang ketiga pastilah dengan era digital ini kita laptop yang ada karena kita bekerja kan semuanya menggunakan laptop online, atau PC laptop, ya. Jadi alhamdulillah sih tersedia semuanya Mbak sampai saat ini walaupun mungkin 1-2 ada yang mengalami kendala tapi tidak jadi problem yang utama. Untuk sampai saat ini alhamdulillah baik SDM sarana prasarana ya cukup tidak cukup ya tapi kita maksimalkan gitu ya Pak ya. Sarana maupun SDM yang ada. Seperti itu. Kemudian kalau untuk apa nih Pak tadi mungkin sudah dijelaskan nih bagaimana sarana prasarana. Kemudian kalau untuk ada kendala nggak sih Pak yang mungkin banyak dihadapi tentunya dalam persiapan verifikasi di Sekretariat KPU nih? Sampai saat ini 2 hari ini kalau untuk kendala yang utama itu kan karena ini kan aplikasi Sipol digunakan serentak seluruh Indonesia ya. Jadi untuk aplikasi kadang masih sering down. Gitu. Karena mungkin banyak yang akses gitu ya Pak ya. Karena banyak yang akses masih down. Itu sih terutama karena kan kita ada target waktu ya. Misalnya 1 hari harus 1 orang selesai memverifikasi 250 anggota parpol. Tapi karena server down ya terpaksa kita harus menunggu lagi sampai servernya siap lagi. Jadi seperti itu Mbak. Jadi memang aplikasi banyak digunakan orang itu kan memang kadang seperti itulah Pak. Kemudian kalau untuk selain itu tidak ada ya Pak, mungkin masih lancar aman ya? Sampai saat ini sih masih, cuman kan karena memang server itu lancarnya ketika malah di waktu-waktu malam hari di luar jam kerja. Di luar jam kerja itu dia. Itulah. Jadi, harus ekstra lembur ya Pak. Seperti itu karena kan ketika misalnya di pagi hari atau lancar itu malah setelah jam 12 sampai pagi hari jam 8 itu malah lancar. Itu karena memang jarang yang akses. Jarang yang akses iya. Jadi tapi moga kedepannya setelah ini sih lancar terus ya Pak. Jadi target kita nanti sebelum tanggal 29 Agustus sudah selesai semua. Berarti untuk tahapan verifikasi ini dari 2 hari yang lalu sampai tanggal 29 Agustus nanti Pak?
Oke, baik. Ini Pesona Inspira, ini yang harus kalian tahu ya, bahwa pemilu serentak 2024 mendatang sampai saat ini sudah berada di tahapan verifikasi, dan sebentar lagi akan penetapan partai politik yang tentunya akan maju di kursi pemilu nanti tentunya. Kemudian kembali ke Pak Aris Wahyu nih Pak, setelah verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual, ada tahapan selanjutnya adalah tahapan penetapan, betul Pak Aris Wahyu? Ya, betul. Oke, ini nanti akan seperti apa Pak mekanisme penetapan partai politik yang itu akan dipatenkan untuk menjadi peserta pemilu 2024 nih Pak Aris? Silahkan. Oke, baik Kak. Setelah ini selesai nanti verifikasi administrasi, kita masuk ke verifikasi faktual. Jadi verifikasi faktual nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Jadi itu adalah verifikasi faktualnya. Kemudian masih ada verifikasi faktual perbaikan. Jadi ketika verifikasi faktual ini kita laksanakan, terutama bagi partai politik yang tidak lolos di parliamentary threshold, hanya tidak lolos kursi di DPR RI. Jadi terkait dengan verifikasi faktual ini nanti ada perbaikan, ada masa perbaikannya. Kemudian kalau di dalam masa perbaikan itu sudah tercukupi syarat dukungan, kemudian kepengurusannya, anggotanya sudah tercukupi semua dan dinyatakan itu lengkap dan memenuhi syarat, maka akan dilakukan penetapan. Kemudian penetapan itu akan dilaksanakan oleh KPU RI yang menetapkan, yaitu pada tanggal 14 Desember. Sekaligus pada tanggal 14 Desember itu KPU RI akan menetapkan, mengundi dan mengumumkan. Jadi sekaligus dalam satu kurun waktu 1 hari itu sekaligus akan ada undian untuk partai politik. Partai politik A ini nomor berapa sih? Partai politik B nomor berapa? Begitu diundi pada tanggal 14 nanti ketika sudah dilakukan penetapannya. Begitu Mbak Ika. Oke, di akhir tahun nanti ya Pak, di tanggal 14-nya itu Desember. Oke, seperti itu. Kalau untuk Pak Muson, untuk saat ini kan masih dalam verifikasi administrasi ya. Dan sebentar lagi verifikasi faktual nih. Sudah belum selesai satu tahapan, sudah menanti tahapan lain-lain nih Pak. Ini bagaimana persiapannya untuk tahapan-tahapan yang masih akan terus berlanjut sampai 2024 nanti nih Pak? Silakan Pak Muson. Oke, terima kasih Mbak Ika. Yang pertama pasti ke saya selaku pimpinan sekretariat, ke staf-staf ya, selalu jaga kesehatan, selalu bisa manage waktu dengan baik, karena kan tahapan kita selalu berurutan, setelah verifikasi administrasi nanti ada verifikasi administrasi perbaikan juga. Ya, jadi baru nanti ke verifikasi faktual, karena selesai satu tahapan itu akan berlanjut ke tahapan yang lain. Yang kedua, selain jaga kesehatan, pastikan bahwa kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada dan SOP yang sudah ditentukan oleh KPU RI. Jadi karena kita satu komando dari KPU RI, apapun yang regulasi maupun SOP yang ada harus kita benar-benar kita jadi pegangan kita semua. Karena apabila terjadi sesuatu kan, kalau kita dasarnya SOP atau regulasi kan pasti ada jaminannya Pak secara hukumnya kan, karena kita dasarnya regulasi gitu. Oke, baik Pak. Seperti itu untuk tahapan persiapan ya untuk verifikasi administrasi perbaikan faktual dan lain sebagainya sampai di hari H nanti tentunya. Oke, kemudian ini Pak Aris Wahyu nih, kita kembali lagi nih selama tahapan pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan partai politik ini. Kalau untuk yang saat ini masih dilaksanakan adalah verifikasi administrasi ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Verifikasi administrasi ini masih berjalan 2 hari ya Pak ya? Oke. Kalau untuk hari ini nih Pak Aris Wahyu sudah mengecek berapa anggota partai politik nih Pak? Iya. Kalau hari ini kita belum kalkulasi, tapi di hari pertama kita sudah sekitar 784 ya. Anggota. Satu hari itu? Iya, satu hari. Wah, itu keren. aja terkendala ya Mbak Ika ya. Kendalanya kemarin servernya down dan lain sebagainya. Jadi kemarin efektif hanya bekerja 3 jam Pak Sek ya. 3 jam. Jadi 3 jam bisa ngecek data, verifikasi data keanggotaan itu sekitar 784 itu. Jadi
kalau servernya harusnya kalau itu ready dari pagi kemungkinan akan lebih banyak begitu. Karena kita mempersiapkan Pak Sek itu sudah mempersiapkan timnya itu 10 tim gitu. Ada 10 tim berpasangan gitu. Jadi udah disiapkan, laptopnya juga 10 lebih itu malah 10 lebih disiapkan. Jadi artinya kalau itu servernya tidak mengalami kendala gitu, artinya mungkin dalam satu hari target lebih lah dari 784 itu. Mungkin untuk mengantisipasi yang server down tuh gimana Pak? Masih bekerja di luar jam kerja atau gimana? Untuk mengatasi itu kita menunggu terus Mbak. Jadi begitu servernya down, otomatis kita nggak bisa melakukan apapun ya. Karena memang aplikasi utama gitu ya Pak. Teman-teman itu setia, semuanya Pak Sek juga ikut gitu, terlibat itu. Pak Sek rajin sekali ya, jadi ikut di situ mendampingi teman-teman semuanya. Karena admin operator itu kan dari PNS dan ASN dan dari PPNPN gitu ya. Jadi Pak Sek itu setia menunggu. Jadi kalau servernya down ya kita tetap menunggu di situ standby. Karena sewaktu-waktu tahu-tahu begitu kita klik server itu muncul bisa lagi. Itu harus segera dikerjakan gitu ya. Harus segera kita kerjakan dan itu harus cepat gitu. Kadang waktunya cuma 5 menit tahu-tahu hilang lagi, atau bahkan baru berapa menit hilang lagi gitu ya. Kalau kemarin alhamdulillah dari jam 3 itu lancar terus mereka sampai menjelang maghrib lebih itu server itu ready terus ya, tidak ada kendala kemarin. Waduh, jadi ngantornya sampai maghrib sampai bahkan nggak pulang Pak. Iya, ada lembur ya, ada lembur ya. Waduh, keren sekali. Mbak Titi ini lembur tapi juga lembur ya. Jadi sampai jam 6. Waduh, target waktu sampai jam 6 setiap harinya karena makan Pak Riz ya Mbak. Jadi target waktu untuk Fermin itu kan sampai jam 6, kita batasi sampai jam 6. Tapi karena kita memang ada jadwal piket ya, 1 kali 24 jam. Jadi nanti teman-teman yang melanjutkan piket silahkan melanjutkan sampai semampunya lah ya, kemampuan ini ya, karena misalnya itu kan bisa terus teman-teman pun yang karena kan kita punya jatah masing-masing ya, jadi punya ini, jadi silahkan kalau memang mau di kantor besok lebih sedikit inilah lebih cepat selesai ya silahkan kita kantor standby 24 jam ya. Nah bagi teman-teman untuk melakukan Fermin jadi terbukalah untuk semuanya saja teman-teman staff untuk melakukan Fermin di kantor selama 24 jam. Baik. Tadi disebutkan oleh Pak Riz bahwa Pak Sek ini cukup mendukung dengan menemani dengan cukup mendukung lah tentunya untuk setiap tahapan di sampai saat ini. Kemudian kalau untuk dari teman-teman sekretariat yang lain nih Pak, gimana sih cara mereka mendukung ataupun dukungan seperti apa yang diberikan untuk para pelaksana tentunya verifikasi administrasi dan lain sebagainya Pak? Karena kita ikut terlibat semua Mbak. Terlibat semua? Jadi saling mendukung Pak? Yes, semuanya saling mendukung, saling memberi bantuan gitu. Karena tadi sampaikan di awal bahwa satu tim itu ada 2 orang, kita ada 10 tim. Ketika satu tim memang kan di samping Fermin kita kan juga ada pekerjaan yang harus dijalankan tiap hari ya Pak ya. Sesuai tugas fungsinya. Jadi tadi di awal kita harus manajemen waktu yang baik ya, terus saling membantu lah satu tim dengan tim yang lain. Ketika tim yang satu memang target capainya belum selesai makanya tim yang lain bisa saling membantu. Yang penting kan kita saling kompak Mbak, satu kantor. Jadi nanti ketika satu selesai berarti selesai semuanya. Tahapan tanggal 29 selesai berarti memang harus sudah selesai semua. Seperti itu. Ini memang sudah menjadi tugasnya KPU Kabupaten Kota gitu ya Pak. Kalau untuk masyarakat nih bisa memantau tahapan ini nih dari mana Pak Muson? Ya, jadi silahkan di kami juga ada punya media sosial. Silahkan ada Facebook, Twitter, Instagram juga ada, YouTube juga ada, website juga ada. Karena setiap tahapan yang ada di KPU pasti kita share di semua medsos kita. Terus yang kedua, kita juga punya aplikasi ya untuk mengecek keanggotaan partai politik. Silakan masukkan nick-nya. Silakan Mbak Ika masukkan nick-nya ke dalam aplikasi
Sipol ya. Jadi nanti di situ ada di aplikasi itu silahkan masukkan nicknya. Di situ Mbak Ika itu nanti muncul sebagai anggota parpol atau tidak, itu bisa. Oh gitu ya. Jadi masyarakat umum juga bisa tahu perkembangan terkini terkait tahapan pemilu. Salah satunya adalah ini nih Pak, verifikasi parpol gitu ya. Oke, baik seperti itu. Kemudian dari Pak Aris Wahyu nih Pak, terakhir nih Pak, ada harapan apa sih untuk KPU Wonosobo tentunya dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, pengennya akan jadi yang seperti apa sih Pak? Silakan Pak Aris Wahyu. Oke, tentunya di sela-sela tahapan verifikasi ini yang begitu padat ya Mbak Ika, karena verifikasi ini membutuhkan energi yang cukup banyak gitu ya, artinya tidak hanya tenaga, juga pikiran gitu kan, waktu juga tersita semuanya. Jadi berharap semuanya tetap sehat gitu. Kemudian endingnya nanti ketika kita melakukan verifikasi sampai dengan faktualnya dulu ya, verifikasi faktualnya itu tidak ada problem-problem yang signifikan. Artinya data yang dimasukkan oleh partai politik itu memang sudah sesuai gitu. Artinya kalau data yang dimasukkan partai politik sudah sesuai, berarti KPU tinggal mengeluarkan berita acara terkait dengan hasil verifikasi faktual. Kemudian utamanya bahwa selama perjalanan sampai dengan penetapan nantinya, mudah-mudahan kami tentunya di KPU Kabupaten Wonosobo berharap semuanya dalam kondisi sehat gitu Mbak Ika. Jangan sampai ada yang jatuh sakit, karena satu saja sampai ada yang sakit ini akan mengurangi jumlah tenaga dan yang lain juga jadi gimana gitu ya. Dan ini tentunya akan sedikit menghambat gitu terkait dengan target yang harus kita selesaikan gitu. Dan ini tentunya menjadi harapan kami supaya ada supporting sistemnya dari Pak Sek memang sungguh luar biasa sampai saat ini. Jadi kami berharap hingga penetapan nanti juga tidak akan semangatnya tidak akan turun, karena kami sudah KPU itu sudah ada ininya Mbak, integritas tagline-nya gitu kan. Tagline-nya integritas 24 jam itu harus kami laksanakan, jam berapapun kami harus siap gitu. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Amin. Baik Pak Aris. Kemudian dari Pak Sek nih Pak, ada harapan apa sih Pak untuk kelancaran pemilu serentak 2024 mendatang? Semoga Pak Musan. Terima kasih Mbak. Sama dengan Pak Aris ya. Yang pertama itu kita selalu diberi kesehatan gitu, untuk semua teman-teman yang ada di KPU, di KPU seluruh Indonesia lah. Karena ketika kita sehat, apapun kita bisa laksanakan. Terus yang kedua, selalu jaga kekompakan gitu, dalam tim, karena ketika satu tidak kompak, maka nanti akan mengganggu jalannya tahapan itu. Semoga itu, mungkin itu saja Mbak. Baik, terima kasih dari Pak Muson dan juga Pak Aris Wahyu terkait tema kita hari ini, ada dalam menata kesiapan KPU pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024. Selamat bertugas kembali tentunya, dengan salam integritas 24 jam, semoga diberikan kelancaran dalam setiap tahapannya ya Pak ya. Kita berjumpa lagi di sajian KPU Wonosobo Menyapa sesi berikutnya. Dan saya Eka tentunya bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona